Sahabat Excellent, masih di The Magic of ICT. Mari kita lanjutkan perbincangan dengan Ibu Lisa Sitompul. Bu Lisa, bisa diceritakan lebih detail lagi tentang Unified Communication itu apa saja? Oke, Unified Communication Services itu ada 3 Pak, yaitu exchange email, link, serta SharePoint portal. Nah, untuk exchange email sendiri kita semua punya email ya Pak ya, Bapak pasti sudah ada banyak email yang kita kenal seperti Yahoo, Google, Hotmail. Nah, saat ini tidak banyak orang mengerti waktu saya punya email itu data saya atau email saya itu letaknya di mana. Nah, dengan exchange email, setiap orang maupun setiap organisasi itu bisa memiliki email dengan secara unik serta eksklusif. Contohnya saya mau punya lisa.co.id. Nah, itu sudah pasti servernya di Indonesia. Jadi saat saya punya email lisa.sitompul@lisa.co.id, saya beremail dengan Bapak, konten dari email saya itu jauh lebih safe Pak, karena berada di server Indonesia. Saya menggunakan domain Indonesia. Itu yang bisa kita, itu adalah salah satu bentuk servis yang kita berikan. Jadi kantor-kantor maupun usaha-usaha bisa memiliki email yang specified, unik serta eksklusif yang mereka bisa miliki sendiri. Dan itu juga diorganisir ataupun dinaungi oleh organisasi yang namanya Pandi, Pak. Pandi, betul. Betul. Nah, Pandi ini mengontrol semua domain se-Indonesia. Jadi lebih aman, lebih terpercaya juga. Sekarang orang kalau dikasih email cuman lisasitompul.yahoo.com, orang nggak percaya. Iya, betul. Tapi lebih percaya kalau email saya lisa.sitompul@indonesia.net.id. Berarti saya orang yang resmi Pak, terdaftar. Karena emailnya terdaftar juga lebih terdaftar, lebih terpercaya. Kalau kita ngomong link ini mungkin lebih kepada video conference Pak. Mungkin orang mengenal bentuk-bentuk chatting ataupun video conference lain seperti Skype atau Yahoo Messenger. Nah, link ini lebih untuk produktivitas karena teknologi link ini berkembang terus Pak. Kebetulan dimiliki oleh Microsoft dan saat ini dia bisa sharing. Memang kalau sharing data sudah biasa, kayak kita attach apa lalu dikirim gitu ya Pak. Tapi ini lebih kepada data itu dikirim, bisa diedit bersama, lalu juga langsung bisa diproses bersama. Nah, itu yang belum dimiliki oleh video conference teknologi yang lain, dan itu dimiliki oleh Link dan berkembang terus Pak. Perkembangan Bapak tahu sendiri bahwa Microsoft ini diperkuat oleh 430.000 engineer di seluruh dunia, dan mereka punya budget untuk R&D itu lebih dari $80 juta per tahunnya, sehingga memang luar biasa mereka punya development, dan Link ini berkembang terus. Dan untuk Link 2013 yang akan di launch juga akan ada Link Mobile Pak, sebentar lagi di Windows 8. Kalau untuk SharePoint portal itu lebih kepada licensing. Jadi Bapak nggak perlu beli Office mahal-mahal nih, nggak perlu beli software mahal-mahal. Bapak bisa bekerja sama dengan Indonesia. Kami jadi SharePoint portal Bapak. Bapak bisa punya Office sebanyak mungkin hanya dengan managed service, bayar bulanan. Nah, itu dia SharePoint portal Pak. Membeli licensing melalui kami. Jadi kalau kita punya PC, portalnya, punya notebook, hanya cukup punya OS. Betul, yang lainnya cukup betul. Yang lainnya ikut SharePoint portal seperti itu. Jadi kalau dulu kan kita kalau di bandara ada guyonan nih Pak, jangan sampai stikernya dilihat. Iya, karena begitu kelihatan nggak asli, tinggal tunggu disitanya oleh bea cukai. Sekarang tidak perlu Pak. Jadi dalam kondisi kosongan pun everything can be managed by cloud seperti itu. Ya, bicara tentang cloud tadi. Apa keunggulan visa teknologi yang dipakai di Indonesia dibanding dengan cloud yang tidak menggunakan visa? Sebetulnya kalau kita ngomong cloud Pak, tidak ada perbedaan antara pakai VSAT atau terrestrial connectivity. Dia cloud ini lebih kepada seperti data centering dan data processing serta data analyzer yang terpadu. Nah, apapun konektivitasnya, selama kita memiliki tempat untuk parkirnya gitu ya Pak. Jadi ini parking lotnya lah gitu. Nah, itu bisa menggunakan konektivitas apapun. Kebetulan seperti tadi saya share ke Bapak, Microsoft itu punya cloud Pak, namanya Azure, tapi lokasinya di Singapura. Nah, kebetulan saat ini Indonesia sedang membangun cloud untuk Indonesia dan bekerja sama dengan Microsoft, disupervisi dan disupport oleh Microsoft regional directly Asia Pasifik, dan akan berlokasi di Indonesia.
Jadi dari segi keamanan, dari segi sertifikasi, misalnya Bapak nih mau taruh data Bapak itu jauh lebih safe rasanya karena di Indonesia Pak, betul. bukan di Azure atau bukan di Singapura atau di tempat lain. Begitu, dan itu terletak di data center kami di Cikarang yang kebetulan sudah tier 3 lah Pak, sudah cukup sophisticated begitu. Oke, menarik sekali. Untuk yang services lainnya Bu, yang disebut contact center services itu apa saja yang bisa? Nah, ini juga menarik. Kembali lagi semua nempelnya sama cloud, Pak. Cloud lagi. Jadi contact center services yang ditawarkan oleh Indonusa itu adalah hosted contact center. Jadi mungkin selama ini seperti Bapak ketahui, orang taunya contact center adalah miliknya bisnis besar. Kalau tidak organisasinya besar, bukan usaha yang bermargin besar, itu nggak bisa punya contact center karena mahal. Deployment servernya, belum lagi manpowernya dan lain-lain, serta softwarenya sendiri mahal. Nah, dengan contact center services dari Indonusa, semuanya bisa hosted Pak. Kembali lagi di cloud kami. Bapak cukup menyediakan PC dan personelnya, semua sistemnya dan softwarenya itu di Indonusa. Contact center sendiri itu bisa melakukan 4 hal yang paling penting Pak. Yang pertama adalah customer service, yang kedua adalah telemarketing, yang ketiga adalah contact center itu sendiri sebagai inquiries, bukan kalau customer service kan lebih kepada complaints, ya. Kalau telemarketing lebih kepada penawaran, outbound. Nah, kalau contact center sendiri lebih kepada menerima, memberikan informasi inquiries bila ada yang bertanya. Dan yang keempat adalah khusus untuk di Indonesia, kami mereka juga bertanggung jawab dengan digital marketing, yang dimana mereka bisa melakukannya secara optimal saat mereka menjawab pertanyaan orang. Mereka juga misalnya menerima telepon orang lalu langsung itu bisa diupdate langsung ke Twitter maupun ke Facebook, sehingga bila sebuah bisnis itu memiliki contact center dengan Indonesia, dia sudah mempunyai digital marketing terpadu yang hosted, begitu, termasuk contact center di dalam contact centernya, begitu Pak. Lalu itu juga tadi menyebut tentang surveillance services ya? Betul, surveillance services. Sama, cloud lagi ya Pak ya, jangan bosen loh Pak. Jadi cloud, kita surveillance services juga via cloud. Jadi semuanya di-hosted by cloud, direkam oleh cloud, di-manage oleh cloud, Bapak tinggal buka secara web. Jadi Bapak bisa berada dimanapun, mengecek usaha Bapak ataupun aktivitas dari tempat yang Bapak pasangi surveillance ini, kapanpun, dimanapun juga, begitu. Sangat menarik Pak, sangat menarik ini. Baik, sahabat Excellent, sungguh menarik perbincangan pada hari ini. Namun kami harus break sejenak untuk di komersial berikut ini.